Selamat malam Bapak dosen yang saya hormati. Saya Kedap Bagus Utama dengan NIM 1095 dari kelas A3 akan mempresentasikan elemen pembentuk ruang dan jenis bukaan. Yang pertama ada elemen pembentuk ruang atau plafon. Plafon adalah elemen penting, namun secara langsung tidak dalam jangkauan. Fungsi plafon juga sebagai pembatas antara atap dengan ruang yang berada di dalamnya. Yang kedua ada elemen pembentuk ruang, yaitu dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area. Dinding juga melindungi dan mengontrol aliran udara panas, kelembapan, uap air, cahaya, aliran suara, dan suara dari luar ruangan. Yang ketiga ada lantai. Lantai adalah dasar dari ruang yang mensupport semua aktivitas dan furnitur ruang. Lantai adalah bidang datar dan dapat berlevel tentunya dengan struktur yang kuat, aman, dan memiliki durabilitas atau ketahanan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang selanjutnya kita ada pintu dan tata letak ruang. Yang pertama ada dua pintu yang berhadapan dapat membagi zona gerak dalam ruang. Yang kedua, pintu terletak di tiga sisi tempat yang berbeda dan tidak segaris dapat mempengaruhi ruang gerak. Yang ketiga, dua pintu yang berdekatan dapat memperbanyak ruang gerak. Lalu yang terakhir ada pintu yang terletak di tiga sisi dan beraturan dapat mempermudah pengaturan furnitur dan ruang gerak. Lalu jenis-jenis pintu. Yang pertama ada pintu ion atau swing. Yang kedua ada pintu geser tanam atau pocket sliding. Yang ketiga ada pintu geser permukaan atau surface sliding. Yang keempat ada pintu bypass sliding. Yang kelima ada pintu engsel lipat atau bifold. Yang keenam ada pintu dorong curve atau toko. Yang ketujuh ada pintu lipat tanpa engsel atau toko. Yang kedelapan ada pintu atas atau overhead. Lalu ada jendela dengan kondisi termal dan juga angin. Pada dasarnya, jendela memiliki dua skala, yakni skala normal dan skala besar atau overscale. Untuk bukaan yang besar, perlu diperhatikan ruang cahaya yang masuk, sehingga tidak mengganggu aktivitas yang ada di dalam ruangan. Lalu selanjutnya, untuk mengontrol panas yang masuk ke dalam ruangan, dapat memperkecil ukuran jendela dan juga membuat penahanan seperti dinding atau pepohonan. Lalu selanjutnya adalah jendela tata ruang pada ruangan. Yang pertama, letak jendela menyesuaikan elemen sekitarnya. Yang kedua, dapat menjadi pembatas ruang. Yang ketiga, jendela yang berada di bagian atas dapat memaksimalkan ruang di dinding dan juga sebagai pencahayaan. Yang keempat, disusun untuk memperlihatkan situasi dalam ruangan. Lalu ada jenis-jenis jendela. Yang pertama, jendela mati atau fixed. Yang kedua, jendela geser atau sliding. Yang ketiga, jendela engsel atau casement. Yang keempat, ada jendela engsel atas atau bawah, hopper. Yang kelima, jendela teluk atau by window. Yang keenam, ada jendela kisi-kisi atau J-Louis. Yang ketujuh, ada jendela skylight. Baik, Pak dosen, terima kasih atas waktunya telah mendengarkan presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.